Minta lagi cerai. Lalu suami saya bilang, ya dicerai. Itu hukumnya kayak gimana Pak Ustadz? Apakah kami masih halal atau udah tidak halal gitu? 2 kali. Ya kalau yang jelasnya cuma 2 kali. Kalimatnya seperti apa? Kemarin kan saya Harus dipastikan bilang, kalimatnya. Yang pertama bagaimana? kalau yang pertama dulu kan suami saya tuh awalnya sama saya disuruh sholat apa itu teh raweh. Dia marah-marah gitu, udah bilangnya teh kalau sholat tarawih mah udah sunat gitu ya. Lalu dia teh marah terus, ya udah talak satu, saya teh minta dicerai, dia langsung talak satu. Beliaunya ngomong gimana? Beliau ngomong gimana? Kamu aku talak Ya satu udah. gitu. Ya udah talak, kan saya minta, ya udah sok talak, kata aku teh. Ya udah sok talak satu, kata dia teh seperti itu. Tapi itu udah 3 tahun ke Dia, enggak, belakang. kita dalam cerai itu nggak boleh katanya. Artinya dia sendiri mengucapkan dengan lesannya kalimat itu, atau itu persepsi Anda atau kesimpulan Anda? Gitu loh. Enggak, itu emang suami saya yang bilangnya. Begini, Ya, kalimatnya coba diulang persisnya. ya udah talak satu, kata dia teh seperti itu, kan saya yang minta. Ya udah sok talak, kata aku teh gitu. Baik. Terus Terus kalau yang kedua? Nah yang kedua kemarin baru aja 1 bulan. Tapi setelah itu Anda rujuk? Iya rujuk waktu Baik. itu yang satu udah rujuk. Terus? Nah yang baru yang kemarin, yang jelasnya kemarin saya kan minta lagi. Terus suami saya bilangnya, kan saya udah sekarang mah sekali aja lah cerainya jadi, kata aku teh gitu, saya udah capek ngulang-ngulang terus main judi online gitu. Dia teh ya udah dicerai gitu dia bilangnya. Baik, cukup Ibu. Ya terus yang kan kalau yang mengiyakannya mah sering gitu ya Bu, udah nama juga wanita dibohongin terus sama suami gitu. Tapi kami ingin masih kalau bisa masih pingin terus gitu karena punya anak gitu yang insya Allah kedepannya saling memperbaiki lah gitu. Udah ada niat. Baik cukup ya. Ibu. Ya. Baik, makasih. Baik. Sebentar, antara yang terakhir itu sampai sekarang berapa bulan? 1 bulan. Yang mana? Yang terakhir, yang kedua. Yang bilang dicerai itu baru-baru Bu ya, belum ada 1 bulan lah, baru kemarin kami baru belum 1 bulan. Baik Ibu, terima kasih ya. Baik Bu ya, diperkenan langsung dijawab ya. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin begini, dibedakan ya pelanggaran suami, pelanggaran wajib sama pelanggaran sunnah. Jika permasalahan, karena kejadian pertama urusan sunnah, misalnya suami kok belum bisa taraweh, belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sunnah, atau mungkin suami belum bisa pergi ke masjid, maka hendaknya atau belum tahajudan, itu jangan sampai itu menjadi bahan untuk memicu emosi dalam diri seorang istri yang sudah solehah amat. Kadang mengukur tadayun beragama itu dengan begitu, melihat suami seolah langsung akhirnya memandang emosi gara-gara suami mohon maaf tidak sholat berjamaah ke masjid, gara-gara suami mungkin tidak taraweh. Memang betul seorang suami kok nggak taraweh, nggak memberi contoh yang baik, dia suami bagaimana itu kan. Cuman ini kan karena sunnah, maka hendaknya seorang istri ya juga jangan sampai marah-marah urusan sunnah. Bahkan jangankan yang sunnah, yang wajib pun caranya bukan dengan marah. Berarti pertama Anda salah kalau urusan taraweh saja Anda menjadi sebab permasalahan dalam rumah tangga Anda. Dan sudah rujuk selesai. Berarti kalau rujuk itu berarti kan diakui oleh sang suami kalau itu terjadi cerai. Karena kalimat seperti itu ya sudah cerai. Dan disadari oleh suami kalau seandainya itu tidak anggap kinayah, karena mungkin dia hanya ngomong begitu, tidak khitabnya, tidak kalimatnya diarahkan ke Anda. Tapi dia menyadari, berarti dia mengakui itu adalah perceraian. Kemudian, setelah itu terjadi lagi yang kedua, alasan Anda adalah judi online lah. Ini baru. Kalau seorang istri menegur, mengingatkan, itu pun dengan cara yang halus ya. Bukan dengan cara marah-marah dan sebagainya. Tapi kami juga himbau kepada para suami, jangan menuntut istri untuk mengingatkan kita dengan lembut terus. Wong kita bikin kesel kok pada akhirnya kok minta tuntut. Kadang kita melanggarnya bukan sekali 2 kali. Jangan-jangan makanya omongan kami jangan disalahpahami sebagian suami lalu dengar omongan saya nyalain istrinya yang uring-uringan. Istri uring-uringan itu bisa jadi bukan kesalahan yang pertama.
Sudah pertama diingatkan dengan lembut, bang jangan gitu bang, iya dek. Kedua, bang jangan gitu dong bang, iya dek. Hari ketiga, bang kok gitu terus sih bang, mulai agak keras. Ah bang tuh kan gitu. Sebenarnya kan ada perubahan-perubahan ini karena suaminya yang memang bandel, akhirnya ya mau tidak mau si istri adalah rame, rewel. Cuman di sisi lain hendaknya sebagai seorang istri itu jangan mengingatkan langsung dengan marah, emosi dan sebagainya karena itu tidak membuka hati. Nah, biarpun urusan adalah judi, kan haram, dosa besar itu. Sehingga kalau seorang istri menemukan suami melakukan kefasikan dosa besar, maka hendaknya dia bukan serta-merta minta cerai. Diselesaikan dulu dengan bahasa yang baik, disadarkan hatinya, dibawa kepada ulama, minta doa dan seterusnya. Sekali dua kali, kalau sudah berusaha berkali-kali, kemudian ternyata sang suami kok masih saja seperti itu, maka untuk cerai ini memang ada perkenan. Cuman yang harus dipertimbangkan adalah apakah di saat bercerai nanti Anda bisa jauh lebih bagus tentang pribadi Anda, kebutuhan pribadi Anda. Bisa jadi mempunyai suami yang memang kayak begitu tuh masih jauh lebih bagus daripada menjanda. Kadang mungkin urusan seks, urusan hubungan pribadi Anda sangat besar, syahwat Anda, sehingga Anda tidak bisa jauh dari laki-laki, dari suami. Na'udzubillah, keluar dari yang halal masuk haram, zina, na'udzubillah itu kehinaan. Makanya jangan gampang minta cerai. Sehingga biarpun punya suami suka nempeleng, melakukan keharaman selagi dia masih muslim, tentu ini adalah ya jauh lebih aman daripada dia menjanda, sementara dia sendiri juga punya syahwat tinggi yang mungkin terjerumus dalam zina. Nah, di saat masih bersama dengan suami yang seperti itu main judi, rizki haram, ya jangan terima nafkah darinya. Cari makan sendiri. Artinya apa? Ya hanya mengambil sisi maslahat dari suami untuk kebutuhan pribadi. Biarpun itu suami nggak bener, masa suami kayak begitu tuh. Nah, tapi maksud kami itu adalah jangan serta-merta minta cerai, karena cerai itu adalah bukan sekedar katanya cerai, diputuskan perceraian itu. Setelah perceraian itu panjang kisahnya. Jangan-jangan sudah ditongkrongin setan di situ untuk membangkitkan syahwat dengan cara yang haram di situ. Anda pertimbangkan sisi itu. Baik. Nah, kemudian sepertinya di hati Anda ini ada cinta kok. Buktinya Anda juga pengen balik. Anda sendiri itu sebenarnya itu hanya kekesalan saja sampai Anda pengen cerai, pada hakikatnya Anda juga tidak pengen. Setelah dicerai Anda juga bimbang, bingung kan akhirnya. Yuk sama-sama berbenah deh. Mungkin Anda tingkatkan kesabaran Anda, tingkatkan ketelatenan Anda, libatkan orang soleh untuk bisa menengahi Anda dengan suami dalam menyelesaikan masalah semacam ini. Atau Anda mungkin dengan bahasa, jadi begini loh, kalau kita inginkan sang suami itu kadang-kadang kalau dengan lesan Anda sudah terbiasa dengan jawaban suami, mungkin Anda baru ngomong sudah ada bau emosi.